bersama, belajar dan bergerak. NJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi. Bersatu membangun petani mandiri. Untuk negeri kita raih prestasi. Oh! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat Yampi di seluruh Indonesia, sahabat-sahabat KTNA, petani milenial, organisatoris di bidang pertanian, pengusaha pertanian yang ada di seluruh Indonesia, mungkin tembus juga di tempat-tempat yang lain. Kali ini NJH Agri Connect akan berdialog. Kita mendapatkan pencerahan dari seorang tokoh. Ini adalah tokoh pertanian dan lebih dikenal ekonom pertanian dia, ya. Jadi sekarang lagi berkembang bahwa agribisnis, jadi dia lebih dikenal sebagai tokoh agribisnis, ya. Nah, melainkan namanya Pak Bustanul Arifin. Beliau adalah Profesor Dr. Bustanul Arifin MS. Beliaunya dilahirkan di Bangkalan. Dogarnya kekir di Lampung ini 27 Agustus 1963, ya. S1-nya di PB, S2 di University Wisconsin Medicine. Betul toh? Kemudian beliaunya jabatan akademiknya guru besar, ya, profesor di Universitas Lampung, Unila. Ya. Nah, kemudian Profesor Fellow Inter KAFE dan Sekolah Bisnis IPB University, ya. Saya juga pernah di situ. Nah, kiprah profesionalnya beliau itu senior economics Indef, mendirikan Indef, ya, sampai sekarang, ya. Di situ bersama dengan siapa, Pak? Didi Rahbini, yang nanti juga Didi Rahbini kita akan bertemu di tempat ini. Nah, juga dia visiting profesor tentunya di beberapa universitas internasional, termasuk di Sydney, di Kentucky, ya. Kemudian beliaunya itu Presiden of Asian Society of Agriculture Economics, ya. Kemudian Ketua Dewan Penasehat PHP bersama saya. Nah, berarti saya anggota penasehat, dia yang ketua. Luar biasa kan? Ketua Komisi Penyuluh Pertanian Nasional KPPN. Ini saya itu orang penyuluh, tetapi yang menjadi komisi penyuluhnya ya justru Profesor Busano, ya. Nah, di situ. Nah, kita lihat lagi masih panjang, ya. Saya sudah tidak hafal sebenarnya. Kemudian beliaunya jangan lupa bagi penulis buku 48 buku dan 22 ditulis sendiri, ya. Ditulis sendiri 22, ya. Loban Jafar bukunya baru 31 sih. Kemudian ini 100 artikel, kemudian 1000-an, ya, bukan 1000 lagi artikel opini ekonomi pertanian dan pembangunan di media massa, bukan 1000-an, ya. Ratusan artikel jurnal ilmiah, 22 buku, tapi juga ada tulis bersama, berdua atau bareng. Pernah juga saya menulis 2 buku saya bersama dengan beliaunya, ya, apa koperasi, nggak salah itu Pak Bustanul kita, ya. Nah, itulah Bustanul Arifin, ya. Menjaga senyumnya manis, selalu pencerahan kepada yang siapapun bertemu, termasuk dengan menteri, dan saya rasa juga, ya, Prabowo, ya, barangkali juga, ya, biasa bertemu untuk mendapatkan masukan-masukan, pemikiran-pemikiran, pemecahan masalah intelektual di dalam hal pembangunan pertanian, umumnya juga perekonomian. Baik, Pak Busano, ada beberapa topik kita adalah komoditi ekspor atau komoditi kompetitif, ya, atau komoditi strategis yang kita bisa internasionalkan, ya. Itu kita bicarakan sekarang ini untuk kita, ya, pencerahan atau kali untuk bagaimana lagi menegaskan kepada kita semua bagaimana sih ceritanya kita sebagai importir, ya, importir pangan, ya, eksportir pangan
yang selalu juga banyak berita-berita kita itu adalah importir beras, importir contohnya, tetapi kita juga eksportir. Net ekspor kita itu positif ya. Nah, jadi itu. Nah, yang masuk di dalam komponen daripada produk domestik bruto. Betul kan Pak? Ya. Komponennya adalah net ekspor impor, investasi, government expenditure, dan kemudian konsumennya masyarakat konsumsi. Itu komponennya daripada PDB. Selisih PDB tahun lalu dan sekarang, selisihnya itulah pertumbuhan. Dan kita paham semua. Nah, Pak Bustanu juga jangan lupa, beliau adalah ketua statistik Pak. Udah nggak lagi, Forum Masyarakat Statistik. Forum Masyarakat Statistik. Merasa saya lebih canggih sih, tapi beliau yang kita kembali tadi, judulnya kita adalah bagaimana komoditi kompetitif atau komoditi ekspor yang kita bicarakan, tentu beberapa komoditi. Tetapi sebelumnya itu Pak Bustanu, kita ingin semua masyarakat yang ini pendengar ingin rahasia Bapak ngulangi sendiri perjalanannya Bapak ya dari awal ya hingga menjadi tokoh di pertanian, di ekonomi pertanian ini. Pak Bustanu, silakan. Ya. Baik, terima kasih Prof. Jafar. Saya panggil beliau Bang Jafar ya. Saya nggak ingin promosi diri, nggak enak, tapi mungkin sedikit saja. Saya lulus IPB 85, ya. Jadi sebelum SK dosen keluar, saya bekerja di daerah transmigrasi di 10 tahun Anda lebih belakang dari saya. Ya, saya lulus tahun 85. Yang ini mungkin Bang Jafar belum pernah mendengar. Jadi saya sebelum jadi dosen itu, pekerjaan pertama saya adalah menjadi namanya Kepala P3WT, pengembangan wilayah transmigrasi terpadu ya. di Krung Tadu, Aceh. Krung Tadu itu sekedar gambaran, waktu itu kalau dari Melabuh 6 kali naik rakit perjalanan. Kalau berangkat jam 8 malam subuh baru sampai. 6 kali naik rakit. Kalau berangkat dari Medan 5 kali naik rakit. 86 ya. Jadi mengapa demikian? Karena waktu itu Aceh Golkarnya nggak pernah menang kan. Jadi jembatan nggak dibangun oleh Pak Harto. Dan mungkin anak-anak sekarang nggak pernah tahu sejarah itu. Tapi alhamdulillah itu saya menikmati. Bahkan mungkin itu pertama kali naik pesawat mungkin membawa sprayer, karena saya menunjukkan mengenai teknologi pertanian kepada masyarakat transmigran di Aceh. Di sana pekerjaan saya adalah betul-betul mendampingi petani, mendampingi petani dan bahkan mempraktikkan hasil-hasil mata kuliah penyuluhan. Jadi saya di sana boleh disebut mencoba mengubah perilaku petani. Bagaimana kalau berusaha tani di lahan curam? Saya yang kemiringan 15 lebih. Kemudian saya ada dana untuk membuatkan mereka terasering. Sengkedang ya. Masyarakat nggak akan punya uang untuk membuat sendiri, sehingga dibantu di dana itu. Terus seperti itu, apa yang saya tanam cabai menjadi pilot project. Saya demonstration plot supaya petani bisa melihat. Nah, bagaimana saya melakukan penyuluhan kepada petani? Saya tidak halo-halo, tapi saya setiap hari pergi ke lahan petani, ngobrol santai. Tapi saya punya jadwal, setiap Kamis malam Jumat, saya ajak para petani ke rumah. Saya ada rumah dinas cukup besar. Ngapain? Yasinan. Jadi saya undang petani ngaji Yasin, minta bibi yang di rumah itu masak soto yang enak lah. Udah dikasih itu, begitu dapat makanan udah kenyang, baru mulai masuk itu ide-ide pelan-pelan. Tapi biasanya petani minta ini, Pak, kapan kami dikasih semacam herbisida untuk membunuh. Saya nggak bisa kasih, nggak ada uang untuk kasih, tapi membimbing ya, dan seterusnya. Nah, terusnya Pak Jafar sampai di situ kira-kira 10 bulan
saya dapat surat bahwa SK dosen datang. Oh, karena memang melamar. Atau Kan begitu? melamar dulu. Ya, ya. Jadi taruh lamaran sambil menunggu kerja di Aceh. Waktu itu sudah diterima menjadi dosen, tapi nggak ada honor. Honornya cuma 50.000. Ya, ya. Tapi saya memilih bekerja proyek dulu. Anyway, nah dari sana begitu mulai aktif jadi dosen, lalu kursus bahasa Inggris dan instruktur bahasa Inggris itu cerita, kamu setelah sebelum ini ngapain? Oh, saya cerita, saya mendampingi petani mengerjakan ini. Tulis semua, dibilang. Tulis semua pengalamanmu di situ, bagaimana sedapat mungkin apa yang sudah kamu kerjakan. Saya tulis. Jadi rupanya sambil berlatih bahasa Inggris toh. Nah dari situ mungkin impresif, perbaiki lagi, kurang gini, perbaiki normal ya, perbaikinya pakai mesin ketik zaman itu ya. Tapi dengan pengalaman 2 lembar itu yang saya tulis, ini udah boleh, kamu mau usulkan beasiswa ke Amerika seperti ini, bagus, dibilang. Nah di situ saya mengusulkan minta beasiswa dari S2, dan alhamdulillah kok yang dapat dari Fulbright tuh. Fulbright itu kan ya persaingannya cukup tinggi, cukup ketat ya, sehingga saya merasa pengalaman lapang itu sangat bermanfaat untuk mengekspresikan diri, mengaplikasikan apa yang di kampus, dipadukan dengan di masyarakat. Ketika saya menulis proposal, saya ingin mengajukan ini, melanjutkan S2 dengan ini, dan kemungkinan itu impresif. Ya. Nah akhirnya ya setelah melalui perjuangan tes bahasa Inggris seadanya ya, belepotan. Setelah saya sekarang menjadi reviewer beberapa beasiswa dari Ford Foundation, bahkan pernah di LPDP, kemudian USAID dan lain-lain, saya cari anak-anak atau calon yang punya pengalaman lapang. Seperti Anda. Saya interview. Kalau nilainya sama 3,5, yang satu tidak punya pengalaman lapang, yang satu pengalaman, saya panggil interview yang pengalaman lapang, karena pendewasaannya insya Allah sudah mulai tampil. Sekira-kira seperti itu. Sekolah di Amerika, terus selesai, naik nikah, punya anak, dan seterusnya ya, sampai di situ mulai aktif. Dan seperti biasa saya Jadi tadi belum pernah belum dosen, terus langsung sudah dosen. sudah dosen. Mengajar. Sudah mau dosen, jadi kira-kira jadi itu 87, saya pergi sekolah 89. Tapi maksudnya tadi persiapan yang pelajaran perjalanan membimbing pembina petani itu bagi saya dituangkan menjadi proposal, dan rupanya impresif juga dengan bahasa Inggris yang pas-pasan. Bagi pengalaman lapang menurut saya menjadi salah satu konsideran bahwa saya bisa diterima beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat itu, dari Fulbright ya. Walaupun bahasa Inggrisnya pas-pasan, tapi ternyata ngerti kan? Iya, ngerti ceritanya yang ngerti di situ. Pas-pas. Nah, pas-pas lebih dikit. Jadi waktu interview oleh panelis itu ada bule, ada tokoh terkenal, mungkin masih ingat nama itu, adalah beliau Profesor Parsudi Suparlan, orang dosen UI, Profesor antropologi. Pertanyaan saya masih ingat betul. Could you explain what is the difference between agribusiness and agroindustry? Waduh, itu luar biasa itu. Saya belepotan menjawabnya kan. Tadi saya cerita, what did you do? Saya cerita pengalaman lapang begini-begini. Sepertinya jawaban saya walaupun tidak di teori masuk akal, karena saya ceritakan apa yang saya lakukan di situ. Jadi sudah 2 kali digunakan itu ilmu betul ya. Dan dari situ kata menurut gosip-gosip, kalau sudah lolos dari panelis Pak Parsudi Suparlan, insya Allah bulenya bakal ikut dibilang. Saya mungkin rezeki juga sih, memang ada rezeki. Rezeki anak soleh. Amin. Dan akhirnya saya meniru cara beliau, setelah saya menjadi panelis ya, menjadi reviewer beasiswa, saya bertanya, what are you going to do gitu, what are you going to be, dan seterusnya. Seperti bagi anak muda itu saya ceritakan seperti itu. Saya cari yang potensi leadership-nya tinggi, yang kira-kira peka, kemudian mau membangun masyarakat. Itu yang saya boleh rekomendasikan. Saya nggak memutuskan, tapi kami panelis merekomendasikan mereka yang mau kuliah di luar negeri itu. Dan kira-kira seperti itu, Pak Jafar. Jadi
kombinasi antara ilmu di kampus, ilmu di lapangan, dan kepekaan ya terhadap kondisi masyarakat yang bagi saya itu adalah syarat penting untuk mencari leader yang baik di bidang pertanian menurut saya. Jangan lupa Anda juga organisatoris Bang sih. Insya Allah ya. Jadi dapat ilmu, kemudian dapat pengalaman, kemudian dapat dituliskan, dapat diimplementasikan, dan dapat diucapkan. Si yang maha itu yang membawa saya juga Pak di dalam, maafkan ya, sama begitu, sama termasuk profesor saya itu. Karena saya mempraktekkan, saya tuliskan bukunya, buku saya praktekkan lagi, tuliskan bukunya, dari situ mendapatkan ya apresiasi seperti itu. Bagus sekali Pak ya. Jadi baik, kita lebih spesifik lagi supaya teman-teman bisa apalagi pemanasan tentang hal ini. Bagaimana kita berbicara komoditi kompetitif ya kita di Indonesia ini. Ya. Baik, Ya. saudara sekalian ya, teman-teman YAMPI di seluruh Indonesia atau mungkin seluruh dunia, ada dua hal dalam konteks competitiveness ini ya. Ada konsep makro dan konsep mikro. Yes. Ya. Ya. Kalau konsep mikro mungkin kita sudah banyak membaca pemikiran-pemikiran Michael Porter ya, bahwa kalau suatu komoditas ingin berdaya saing tinggi, mereka harus memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif sekaligus. Kemudian secara organisasi bisnis, mereka atau komoditas itu mampu membawa nilai tambah, kemudian ada multiplier. Kemudian juga ada salah satu ciri efisiensi yang mengarah kepada nanti tingkat kebersaingan. Saya sering menggunakan kata kebersaingan di samping daya saing ya, karena kalau komoditas itu mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, ketika mereka masuk ke dunia global, ke pasar internasional, kemungkinan juga akan survive dan akan berkembang. Kalau konsep makro itu biasanya ada intervensi atau curahan kebijakan dari negara. Bisa mulai dari nol, tapi tidak harus mulai dari nol, tapi bisa juga mulai dari tengah ya. Saya contohkan mulai dari nol itu ketika zaman Presiden Soeharto kita merasa perlu untuk mencari devisa non migas. Pada waktu itu baik pimpinan Pak Harto, pimpinan tinggi negara, mungkin bahkan penasehat atau ekspert internasional memikirkan kita harus mengembangkan komoditas yang memang mampu berbicara di dunia internasional. Dan dari situ kemudian diberi kemudahan, ada insentif untuk membuka kebun kelapa sawit. Kelapa sawit aslinya bukan dari Indonesia, aslinya dari Afrika, tapi pada waktu itu sektor swasta diberi kredit murah untuk buka kebun, bahkan dengan namanya perkebunan inti rakyat, karena memang targetnya PRTTE jika masih ingat, program rehabilitasi dan peremajaan tanaman ekspor ya. Dan di situ ada karet, ada kakao, ada kopi, tapi sawit ini muncul belakangan dan tanaman baru. Dan siapa yang menyangka ternyata tanaman baru ini mendapat hati baik dari dunia usaha maupun dari masyarakat petani ya. Pada tahun 80-an yang berperan adalah banyak PTP, perusahaan negara, PNP waktu itu, perusahaan negara perkebunan, PTP sekarang. Kemudian sektor swasta sedikit, dan sektor yang besar sektor masyarakat atau rakyat. Tapi setelah itu, karena sekali lagi tadi ada kredit murah dari perbankan, sektor swasta bukan kur ya, tapi memang kredit murah itu untuk siapapun yang berusaha di situ disupport dan dipermudah,
singkat cerita tidak sampai 10 tahun Indonesia sudah menjadi produsen besar, belum terbesar. Hingga 96 mungkin kita baru menyusul Malaysia. Mungkin sebelumnya, nanti saya cek datanya. Jadi konteksnya adalah karena sawit itu kita mampu menghasilkan secara efisien, penggunaan lahan yang sedikit tapi hasil minyaknya banyak, dengan produktivitas yang tidak besar-besar amat, masih 3 ton per hektar saja, kita sudah menjadi eksportir terbesar global, apalagi sampai tinggi. Jadi tadi mensupport pernyataan yang pertama, akhirnya makro-mikronya dapat dari sawit ini. Jadi dari makro bisa berbicara mengalahkan tanaman minyak yang lain atau vegetable oil yang lain, bahkan jauh lebih efisien dibandingkan dengan canola, minyak rapa ya, minyak kedelai, matahari, sehingga yang paling penting minyak kedelai. Akhirnya kita sampai sekarang menjadi salah satu raja, bukan salah satu, menjadi satu-satunya mungkin produsen kelapa sawit yang sangat besar. Tahun 2024 kemarin sudah mampu menghasilkan 51 juta ton. Itu antara PKO dan CPO, palm kernel oil dan crude palm oil, jauh melampaui Malaysia. Dan kita menjadi leader ya. Dengan menjadi leader, kita harus siap bahwa negara-negara pesaing itu mulai iri dengan perkembangan kita dan mencari-cari kesalahan dari sawit. Mungkin cerita sawit terlalu lurus ya, terlalu cepat. Nah, ada juga cerita tanaman yang memiliki kebersaingan yang tinggi, yang sekarang juga menghadapi cobaan. Saya sebutkan kakao dan karet ya. Kopi so far masih oke. Jadi urutannya untuk komoditas itu sawit, kopi, kelapa, kakao, dan salen ke bawah. Dan cerita drama itu untuk karet dan kakao mungkin memang cukup berat dramanya. Up and down yang bisa kita harus cerdas juga menghadapinya, karena menghasilkan devisa yang cukup besar juga. Sekedar informasi, kalau kakao itu kita pernah nomor 3 di dunia, nomor 3 setelah Pantai Gading, Ivory Coast, dan Ghana. Itu sebelum reformasi kan? Ya. Mari bersama belajar dan bergerak. NJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi bersatu.